Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh kembali lagi Tuhan untuk mendengarkan video kesaksian Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan kami yang mendengarkannya Tuhan, dan memberkati Tuhan anak-Mu Tuhan yang menyampaikan kesaksian. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kesaksian ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo orang-orang yang diberkati. Shalom buat Anda semua. Puji Tuhan. Pakar Joyful kembali menayangkan kesaksian tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus untuk anak-anaknya yang percaya kepadanya. Saya berharap buat Anda yang menonton video ini semakin kuat imannya dan jangan pernah meragukan pertolongannya. Baiklah, sama-sama kita saksikan Joyful punya cerita. Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Walaupun ini kejadiannya sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, tetapi saya percaya tidak ada kata terlambat untuk menyaksikan cinta kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau bersaksi kalau beberapa bulan yang lalu kami sekeluarga kena COVID. Jadi ini terjadi di saat pandemi gelombang kedua ya. Jadi beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu. Kemudian pada saat itu awalnya suami saya itu demam, dan kami kira ini demam biasa. Tapi setelah 3 hari kemudian, di saat saya mulai ikut demam berbarengan sama anak saya, kami curiga jangan-jangan ini COVID karena cepat banget gitu. Nah, di saat suami saya mulai kehilangan rasa, kehilangan indera penciuman, nah kita baru oh iya, inilah ternyata ini kita kena COVID-19. Akhirnya kita informasikan kepada perangkat RT setempat kalau kita ini lagi isolasi mandiri. Singkat cerita, di saat kami semua ini kena COVID, aduh rasanya nggak enak banget ya. Semuanya kita rasain ya. Awal-awalnya ada demam, kepala sakit ya, ada diare juga, terus tulang-tulang sakit, lemas, semuanya kita rasain. Lalu suami saya mungkin ada sesak sedikit ya, tapi kita nggak ada, saya nggak ada sesak ya. Nah, yang saya khawatirkan lagi pada saat itu anak saya, karena anak saya punya penyakit bawaan ya. Anak saya ada epilepsi dan ada kelainan lah di otaknya. Jadi itu menjadi satu kekhawatiran tersendiri bagi kami orang tua. Jadi di saat kami itu lagi sakit, nah saya bersyukur banyak yang membantu. Puji Tuhan ya, banyak yang membantu ya. Ada Mbak Eka yang telepon tiap hari, dan teman saya juga ya. Ada orang teman saya yang tiap hari nanyain keadaan saya. Nah, di samping itu berkat Tuhan itu melimpah gitu. Karena pada saat itu ya suami saya karena lagi sakit dan isolasi mandiri, otomatis tidak bekerja ya. Nah, kalau biasanya ya, kalau misalnya begini kan kita khawatir lah, ini kalau nggak kerja ya bagaimana gitu ya. Tapi puji Tuhan banget ya, puji Tuhan banget itu Tuhan menutupi semuanya. Itu di luar pikiran kami, Tuhan bisa tutupi semuanya gitu. Nah, di satu sisi pada saat kami itu sakit ya, saya pribadi itu mengharapkan seseorang gitu ya, saya nggak sebut namanya, seseorang itu untuk setidaknya memberi kami ini menguatkan kami lah, bisa menguatkan kami, bisa itu terutama ya mungkin ya bisa
berdoa bareng kah, atau telepon kah, atau di chat kah, begitu. Tetapi itu nggak terjadi gitu ya, itu nggak terjadi. Terus akhirnya di apa ya, setelah ini terjadi saya baru sadar gitu ya, saya dapat maknanya ya, pesannya lah gitu. Nah, jangan, kita tuh nggak boleh berharap sama manusia, kita tuh harus berharapnya hanya sama Tuhan saja. Nah, ada juga ya, di saat saya sakit itu memang Tuhan berkat Tuhan itu ya luar biasa bagi kami ya, bagi kami. Di sisi lain saya berpikiran ya, Tuhan, saya mau kalau saya mau Tuhan bantu, tolong dong bantu A gitu, tapi pertolongan Tuhan itu B begitu ya kan. Kita butuhnya A tapi yang datangnya B gitu lah. Ini saya bilang, Tuhan aku pengen ini loh, Tuhan kok yang datang ini. Nah itulah tadi yang tadi saya katakan, kita tuh jangan berharap satu sama manusia. Yang kedua, kita jangan pikirkan itu pertolongan Tuhan itu sesuai dengan pikiran kita gitu loh. Kita nggak boleh pikir kayak gitu. Tuhan punya caranya sendiri untuk menolong kita. Nah, singkat cerita lagi ya, setelah masa-masa yang gak enak itu mulai terlewati, saya udah mulai bisa beraktivitas walaupun belum keluar rumah ya. Tetangga juga banyak yang bantu, tetangga juga ada yang bantu untuk berbelanja, jadi saya bisa masak di rumah. Sebelumnya saya nggak bisa masak, puji Tuhan ada apa ini ya. Nih. Terus singkat cerita, setelah kami udah mulai enakan ya, anak saya sakit ya, sakit kejangnya kambuh ya. Biasanya kalau kejang itu kan ya, kalau misalnya lagi parah-parahnya, satu hari itu dia kejang beberapa kali gitu. Nah biasanya, dan besoknya itu berhenti, udah nggak lagi. Nah pas waktu ini kemarin itu ya, setelah kita udah semua sekeluarga udah mulai enakan, itu anak saya kembali kejang itu beda ya. Itu jadi dia setiap menit kejang itu, jadi dia nggak tidur gitu. Nah awalnya satu hari itu saya ini aja, saya nggak bawa kemana-mana karena di pikiran saya besoknya pasti sembuh gitu, besoknya pasti ini untuk satu hari ini aja nih, karena kemarin kan kami kan baru sembuh ya, baru mulai sembuh gitu, badannya baru mulai enakan. Ternyata besoknya anak saya tuh nggak ada perubahan, masih kayak gitu aja kejangnya setiap menit. Jadi dia tuh nggak tidur gitu, dia nggak tidur. Akhirnya itu saya berdoa, Tuhan, saya bilang sama anak saya begini, Selo, saya bilang, mama, papa, orang percaya, adik juga orang percaya gitu kan. Kan dalam Markus pasal 16 ayat berapa saya lupa, kan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, menumpang tangan untuk orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Nah, saya imani itu ya, saya tumpang tangan, saya berdoa sama anak saya Preselo, Tuhan tolong gitu, beri kekuatan untuk sembuhkan gitu. Nah di akhirnya karena ini anak saya nggak ada perubahan, kita memutuskan untuk membawa Preselo ke rumah sakit. Nah, kita ke IGD itu ruangan penuh semua pasien COVID semua, karena memang itu lagi masa pandemi gelombang kedua, lagi rame-ramenya gitu. Jadi pasien COVID semua di IGD. Nah dalam hati kita nih ya, aduh kita baru aja enakan badan gitu ya. Nah ini ketemu lagi sama orang-orang pasien COVID semua, dan itu deket-deket ya, jaraknya kita susah jaga jarak karena emang penuh di situ. Nah kita kan nggak punya pakaian kayak APD juga ya, cuman kita pakai masker double, pakai face shield gitu. Pas ketemu sama dokternya nih, anak katanya begini, kalau mau
ditindak atau ngambil tindakan, kan ruangannya beda ya, jadi nggak di depan itu. Nah, harus tanda tangan dulu bersedia dirawat bersama-sama dengan barengan lah sama pasien COVID. Nah, kita bilang oh nggak dulu deh gitu ya. Nah, jadi kita minta obatnya aja. Biasanya kalau dikasih obat ini anak saya bisa reda jangan. Jadi kita pulang, kita bawa pulang obatnya, kita kasih ya. Ada sekitar 3 jam lah dia bisa tidur, kurang lebih lah segitu ya, dia bisa tidur. Tetapi setelah itu dia mulai kejang lagi, kayak kejang lagi setiap menit, jadi dia nggak tidur. Sampai suami saya pun Tuhan bilang, Tuhan tolong anak saya Tuhan gitu. Aduh, saya susah menggambarkannya dengan kata-kata ya, bagaimana perasaan atau kondisi kami pada saat itu ya, melihat anak kami ya. Akhirnya dini harinya kami memutuskan untuk membawa anak kami lagi ke IGD ya. Sekitar jam 5, pas setengah 5 kami sampai. Kemudian kami tanda tangan bersedia dirawat ya, bersama-sama dengan pasien COVID. Paginya kemudian di swab lagi, ternyata anak kami masih positif. Akhirnya karena dia ada penyakit bawaan ya, jadi dia dokter memutuskan harus dirawat. Jadi yang di rumah sakit itu saya berdua sama anak saya. Kalau anak kecil kan nggak mungkin ditinggal ya. Nah, singkat cerita, melalui peristiwa ini kami sekolah kena COVID. Anak saya sakit kambuh-kambuhnya luar biasa, nggak pernah saya lihat kayak gitu. Melalui kejadian ini saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan. Penyertaan Tuhan yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan banget ya. Karena selama suami saya tidak bekerja, kami tidak kekurangan, dan kami diberikan kekuatan sama Tuhan untuk melewati semuanya. Jadi saat itu banyak yang Tuhan pakai untuk memberkati kami, dan berdoa buat kami ya, termasuk juga Pak Jefo ya, berdoa buat kami. Itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi kami. Di sini kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman di PK yang sudah berdoa, terutama buat Mbak Eka untuk perhatiannya yang nggak berhenti-berhenti buat kami. Doanya juga buat Pak Kris. Jadi terima kasih. Itu kalian semua adalah orang-orang luar biasa ya. Teman-teman Pak Jeko adalah orang-orang yang luar biasa. Dan saya juga mengucap syukur karena melalui kejadian ini bukan membuat saya tambah atau menyesali ya, kok bisa Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi enggak lah, justru saya merasa lebih dikuatkan lagi. Saya mengalami ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jadi inilah yang menjadi kesaksian saya. Semoga bisa jadi berkat buat yang menonton. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita, baik kita lagi sehat atau lagi sakit, lagi susah atau lagi senang. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Saya mengajak Anda semua yang menyaksikan kesaksian ini, mari kita sama-sama belajar untuk menggantungkan harapan kita hanya kepada Yesus. Jangan pernah berharap kepada manusia.
Dan kita juga tahu bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, bahkan di luar jangkauan pikiran kita. Selama kita percaya dengan Tuhan Yesus, apapun masalah yang kita hadapi, jangan takut. Lakukan bagian kita, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Terakhir, saya mau sampaikan, jika Anda merasa diberkati melalui video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah diri